Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Welcome back to my channel CPNS CAT channel. Bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman semua dapat melihat video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, setelah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, baiklah kita mulai video berikut ini. Di sini saya akan membahas 10 soal TWK yang merupakan soal pilihan versi CPNS CAT channel. Insya Allah salah satu atau beberapa di antaranya akan masuk dalam tes CPNS di tahun ini. Oke teman-teman, mari kita lihat soal pertama. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarkis dan piramidal. Hal ini merupakan A. Ciri dan karakter bangsa, B. Sumber kebudayaan bangsa, C. Petunjuk pelaksanaan peraturan, D. Filter bagi masuknya budaya asing, E. Penghapusan segala penjajahan. Jawaban adalah A. Ciri dan karakteristik bangsa. Jadi, pembukaan UUD 1945 alinea 4 mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarkis dan piramidal. Hal ini merupakan ciri dan karakteristik bangsa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut UUD 1945 pasal 3 ayat 1 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari A. Anggota DPR dan DPD, B. Anggota DPR dan utusan daerah golongan, C. Anggota DPD dan utusan golongan, D. Anggota DPR dan DPD dan Mahkamah Konstitusi, E. Anggota DPR, MPR, dan DPD. Mari kita lihat jawaban. Jawaban adalah A. Anggota DPR dan DPD. Jadi menurut UUD 45 pasal 3 ayat 1 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Oke, kita next. Soal nomor 3. Berdasarkan undang-undang, hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat antara lain apabila A. Mengundurkan diri, B. Telah berusia 67 tahun, C. Masa jabatan telah berakhir, D. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus, E. 5 kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan. Jawaban adalah E. 5 kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan. Jadi hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila 5 kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Soal nomor 4. Pernyataan yang sangat mendasar dalam pasal 29 UUD 45 adalah A. Memberi kebebasan kepada warga untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. B. Memberi kebebasan kepada warga negara untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran. C. Memberlakukan kewajiban memeluk agama yang berketuhanan. D. Menghancurkan warga negara untuk memeluk salah satu agama yang diakui. E. Setiap warga negara berhak atas pendidikan dan penghasilan. Kita lihat jawaban. Jawaban adalah A. Memberi kebebasan kepada warga untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 adalah memberi kebebasan kepada warga negara untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perlu diingat ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya.
Kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara dapat menjadi hukum tertulis. Misalnya, A. Pidato Presiden di depan DPR setiap tanggal 16 Agustus. B. Pidato pertanggungjawaban Presiden di depan MPR. C. Pidato Presiden hal nota keuangan di depan DPR. D. Pidato kenegaraan di Istana Presiden. E. Pidato Presiden pada saat acara-acara resmi kenegaraan. Jadi jawaban adalah A ya teman-teman, pidato Presiden di depan DPR setiap tanggal 16 Agustus. Jadi kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara dapat menjadi hukum tertulis. Misalnya pidato Presiden di depan DPR setiap tanggal 16 Agustus. Oke teman-teman, kita lihat soal selanjutnya, soal nomor 6. Suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan dinamakan A. Kerajaan, B. Kekuasaan, C. Politik, D. Pidato, C. Politik, D. Pemerintah, E. Negara. Jawaban D ya teman-teman, pemerintah. Jadi suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan dinamakan pemerintah. Oke teman-teman, next soal selanjutnya, soal nomor 7. Negara merdeka dan berdaulat, pemerintahannya yang diatur oleh pemerintah pusat adalah bentuk negara. A. Republik, B. Serikat negara, C. Demokrasi, D. Kesatuan, E. Monarki. Kita lihat jawabannya adalah D ya teman-teman, kesatuan. Jadi negara merdeka dan berdaulat, pemerintahannya yang diatur oleh pemerintah pusat adalah bentuk negara kesatuan. Contoh negara kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, kita lihat soal selanjutnya, soal nomor 8. Ciri utama negara yang menganut kabinet parlementer adalah A. Kepala negara adalah seorang presiden, B. Kepala negara adalah seorang raja, C. Dewan Menteri bertanggung jawab kepada presiden, D. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen, E. Anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Jadi jawaban adalah D ya teman-teman, menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi ciri utama negara yang menganut kabinet parlementer adalah menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Oke, next soal selanjutnya, soal nomor 9. Pemerintahan yang diselenggarakan oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum adalah A. Aristokrasi, B. Demokrasi, C. Republik, D. Monarki, E. Otokrasi. Jawaban adalah Republik ya teman-teman. Pemerintahan yang diselenggarakan oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum adalah Republik. Oke teman-teman, soal yang terakhir, soal nomor 10. Peraturan pemerintah mengenai standar pendidikan nasional tercantum dalam A. PP nomor 19 tahun 2005, B. PP nomor 20 tahun 2005, C. PP nomor 37 tahun 2006, D. PP nomor 100 tahun 2000, E. PP nomor 25 tahun 2005. Jawaban A. Jawaban A ya teman-teman, PP nomor 19 tahun 2005. Jadi peraturan pemerintah mengenai standar pendidikan nasional tercantum dalam PP nomor 19 tahun 2005. Oke teman-teman, itu saja soal pada kesempatan ini. Semoga teman-teman menyukai video ini. Silakan
Bagi teman-teman yang baru bergabung, tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Bye bye.